FPV Talk kali ini kita ditemani oleh saya sendiri. Oke, cut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di FPV Talk. Hari ini FPV Talk diisi oleh RD karena Om Aciknya lagi sibuk. Ya, nggak tahu, kayaknya lagi pacaran mungkin itu di belakang. Oke, hari ini kita akan melakukan unboxing Radio Master TX16S. Jadi Radio Master ini manufaktur remote sendiri. Dulu kalau nggak salah kerjasama dengan Jumper. Terus karena sesuatu dan lain hal berpisah. Ya mungkin karena nggak suka lagi sama manajemen atau bagaimana. Ya itu urusan mereka lah. Kita cuma user saja. Jadi Radio Master ini dari segi bentuk mirip dengan Jumper T16. Dari segi bentuk. Cuma kayaknya packagingnya mungkin akan ada perbedaan. Akan ada perbedaan fitur juga mungkin. Dan itu kita akan lihat nanti. Jadi hari ini kita akan buka dulu. Oke, kita buka plastiknya. Satu tips untuk untuk unboxing yang bagus, sebelum membuka plastik kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar berkah. Ya. Kita buka plastiknya. Oke, jadi buat yang mau beli ini kisarannya mungkin sekitaran 1 kilo lebih lah. Tapi harus prepare uang lebih. Siapa tahu nanti sama kurirnya dikenai ini ongkir dimensi. Jadi mungkin kena ongkir yang lebih mahal. Oke, jadi kita punya Iya. Jadi di sini ada gabus dan juga ada buku manual. Jadi buku manualnya cukup bagus ya. Ada di sini ada instruksi untuk pengecasan, masalah safety dan lain-lain. Ada tabel FCC dan beberapa peringatan-peringatan lain. Masalah inilah mungkin standar keamanan untuk ini, maintenance dan charging. Buku petunjuknya di sini pakai bahasa Inggris dan bahasa Cina. Jadi siapa tahu ada yang bisa bahasa Mandarin ya. Ada manual book. Lalu di dalam dosnya, cantik ya. Kualitas gabusnya seperti inilah. Mungkin sudah menyamai gabus dari packaging DJI Spark. Dan di sini kita bisa lihat remote-nya Radio Master. Keren ya. Jadi ada hal gimbal dan tensinya juga sudah ini. Biasanya kalau remote yang lain itu tensinya disetting lebih erat, jadi agak susah digerakin. Ini udah sedikit loose. Jadi ya kalau dari preferensi saya ini udah nggak perlu dibongkar lagi untuk ngatur tensi. Oke, remote-nya juga kelihatan cantik ya. Dengan harga yang lumayan, sekitaran 2,2 juta. 2,2 juta.
dengan build quality yang bagus. Plastiknya oke lah, on par lah dengan Taranis QX7. Terus di sini ada handle dari karet, ada battery bay. Oh, sudah include dengan battery bay untuk baterai 18650. Jadi kalau kita beli QX7 biasanya dia pakai baterai AA. Ini udah pakai baterai ini lithium ion 18650. Oke lah. Bisa pakai lipo juga kayaknya. Terus sini juga ada JR box untuk yang mau pakai modul JR. Kita udah lihat remote-nya. Di dalam boxnya ada kabel charge. Oh, dia pakai USB-C. Jadi biasanya kalau remote transmitter yang biasanya menggunakan mini USB, kabel yang sebenarnya udah jarang banget di sini. Biasanya kan kita lebih familiar dengan micro USB atau USB-C. Terus di sini ada spare untuk pegasnya, untuk tensi dari ininya, dari sticknya. Terus oh, ada gantungan kunci ya, ada gantungan kunci Radiomaster TX16S. Jadi buat dipakai sehari-hari. Jadi mirip ini ya, TBS Crossfire Tango 2. Dia ngasih ini. Tapi kayaknya cuma itu aja ya. Nggak ada lanyard. Biasanya kan kalau kita beli remote ada bonus lanyard. Ini nggak ada. Jadi harus prepare itu juga sebelum beli. Setelah tadi kita lihat apa-apa yang ada di dalam boxnya, kita akan melihat lebih dekat fitur-fitur yang ada pada remote-nya. Dan akan membandingkan dari segi ergonomi, dari segi build quality, tension stick, dan lain-lain. Kita akan bandingkan dengan remote yang sudah lebih duluan ada di pasaran, yaitu Taranis QX7 buatan FR Sky. Oke. Jadi kita sudah pasang baterai di dalam sini, baterai 18650. Kita coba nyalakan ya. Oke, kita tekan dan tahan tombol power. Oke, kita lepas. Ya, kita bisa lihat dia pakai dia menggunakan firmware dari OpenTX. Jadi sama dengan remote yang ini, pakai OpenTX juga. Jadi kelebihan dari OpenTX itu dia open source. Jadi firmware-nya gratis, update-annya semuanya gratis, dan karena penggunanya banyak, developernya juga rajin untuk ini, rajin mengeluarkan update-update sehingga supportnya juga lebih bagus. Jadi dari segi tombolnya di sini ada tombol ini untuk ada beberapa macam tombol. Ada untuk menunya di sebelah sini MDL, tombol menu, tekan dan tahan. Ya standar lah ya menu-menu dari OpenTX. Kita bisa pilih kita pakai protokol apa, kita bisa pilih settingan untuk failsafe dan lain-lain. Terus di sini ada tombol return. Jadi perbedaannya dari remote ini, dia pakai yang berputar gini ya untuk navigasi di menunya. Kita nyalain dulu. Ya. Dari segi layar aja udah beda. Jadi ini pakai LCD screen berwarna. Terus kalau nggak salah updatean yang nanti itu kita akan mendapatkan fitur touchscreen ya, kalau nggak salah. Mudah-mudahan nanti terwujud lah. Soalnya ada beberapa orang yang suka pakai touchscreen, ada juga yang masih lebih suka untuk menggunakan tombol fisik. Kalau saya sendiri pribadi lebih suka tombol fisik sih. Soalnya kalau kita udah di lapangan, tangan biasanya keringatan, kadang penuh debu dan lain-lain. Jadi lebih enak pakai tombol fisik. Cuma kalau ada yang suka pakai touchscreen lebih mudah untuk navigasi, ya itu bisa banget juga.
Di sini tombol navigasinya lebih sedikit. Jadi untuk return-nya dia harus tekan dan tahan. Beda sama remote yang ini. Di sini kita udah disediain tombol untuk page selanjutnya, dan juga kita bisa kembali ke page yang lain menggunakan tombol yang berbeda. Sini ada 12 switch semua, ada slider juga, ada potnya juga. Terus ini udah built-in hall sensor. Sementara kalau kita gunakan remote ini, kalau kita beli remote ini yang versi standarnya itu masih menggunakan potensiometer. Jadi bedanya potensiometer itu harganya memang lebih murah, cuma dari segi akurasi dan dari segi ketahanan itu biasanya lebih mudah rusak yang ini. Kalau kita udah gunakan sekitaran 1 tahun dengan pemakaian yang super rutin, itu biasanya potensiometernya menjadi sedikit kurang akurat. Biasanya orang ngakali dengan membongkar, membersihkan, cuma untuk user yang tidak punya dasar-dasar elektronika mungkin tidak disarankan ya. Jadi mending ambil yang ini, gimbalnya, hall sensor lebih akurat dan juga lebih nyaman biasanya digunakan. Oh iya, kalau yang orang main drone untuk yang multi rotor, mungkin beberapa switch ini tidak akan digunakan. Tapi untuk yang main aerial drone, kita bisa gunakan slider yang ini untuk menaik turunkan tiltnya, atau mungkin mau panning juga atau roll bisa juga. Cuma dari kualitas ininya kayaknya masih kurang nyaman digunakan. Beda sama yang X90, Tranis X90, slidernya lebih enak. Ada satu fitur yang menarik yang saya lihat, lampu indikatornya. Jadi ini udah baterainya kan udah mau lowbat nih. Jadi kita bisa lihat secara langsung tanpa harus ngelihat ke layar menunya lagi. Jadi udah bisa langsung kelihatan di sini. Terus dari segi ergonomi, remote ini sudah cukup nyaman. Handle-nya udah, untuk gripnya ini udah enak dibandingkan dengan handle yang ini agak ngotak ya. Kalau kita gunakan pegang agak-agak ini rasanya. Kalau ini udah lumayan enak. Terus untuk yang menggunakan jempol itu tinggal megang di sini aja. Udah nyaman. Kalau untuk pincer rasanya agak ini ya, soalnya menjadi agak kurang balance rasanya untuk digunakan di pincer, tapi bisa ditolong menggunakan strap. Di sini kita akan ngulik tentang menu-menunya. Jadi untuk setup radionya kita gunakan menu yang ini, tekan dan tahan. Jadi kita bisa atur untuk beberapa modul eksternal untuk sini. Ada Crossfire, ada Eversky, ada Grosvenor, ada Spektrum, Next Page. Di sini kita bisa atur, ini isi SD card-nya. Jadi remote ini udah include dengan SD card. Jadi kalau kita buka di sini ada SD card, udah ada. Ada juga untuk update firmware. Ini kayaknya untuk update firmware ya. Terus ini juga untuk update eksternal RX, bisa lewat sini. Terus di sini ada charging portnya menggunakan USB-C. Jadi kalau remote yang lain kita menggunakan micro USB, mini USB. Ini kita gunakan USB-C. Terus untuk menunya seperti menu standar ini, OpenTX. Jadi kita bisa atur untuk slave, untuk main berdua, untuk yang biasa untuk orang yang baru belajar bisa pakai pelatih ya. Terus di sini kita akan cari tahu protokol apa saja yang support. Jadi sini kita bisa nyalakan atau matikan fungsi internal transmitternya. Jadi kita bisa matikan off, bisa juga menggunakan multi protokol. Terus di multi protokolnya ada protokol FlySky, ada Eversky 2A,
Ada ini nggak tahu ini FS2A, Flyzone, FQ7. Sini ada FrSky D16 dan kayaknya dia support juga untuk ini. Oh, dia support FrSky D8. Jadi kalau yang biasanya menggunakan micro yang FrSky, biasanya dia gunakan protokol D8. Jadi ini bisa FrSky FY326. Ini mungkin protokol untuk toys ya. Hubsan J6, MGX, oh bisa NGX juga. Pelican, potensi, Q2. Jadi ada bermacam-macam protokol. Ada Walkera. Oke, udah habis kayaknya. Jadi banyak protokol yang bisa kita gunakan. Ada Traxxas juga. Jadi karena kita menggunakan receiver FrSky, kita akan aktifkan di sini protokol FrSky D16. Oke, kita return. Oke, selanjutnya ini standar ini ya, standar OpenTX. Kita bisa atur inputnya, ada mixer. Kita bisa untuk subtrim, ini custom curve, ini global variable, ya standar inilah OpenTX. Setelah kita unboxing dan melihat-lihat fiturnya, kita udah lihat juga protokol-protokol yang disupport. Sekarang kita tiba pada kesimpulan. Jadi dengan harga 2,2 juta, kita udah bisa dapetin remote yang build quality-nya bagus banget. Udah terus layarnya udah LCD dengan tombol-tombol menu yang lebih mudah ya untuk navigasi. Terus ini pakai scroll juga, scroll metal. Itu kayaknya jarang banget ada remote yang seharga itu dengan build quality yang seperti ini. Radio ini cocok untuk user pemula dengan user yang intermediate. Jadi dia udah support Crossfire, bisa juga pakai R9, bisa juga pakai DSM. Jadi dia support banyak. Overall worth it lah. Harganya udah tergolong murah sih sebenarnya untuk remote yang sebagus ini. Dan juga kita udah dapetin box yang bagus juga. Ini bisa melindungi remote kita. Demikian untuk hari ini. Kita jumpa lagi di episode FPV Talk minggu depan.